Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pelajaran PPKN, ya. Ketemu kembali kita di semester genap. Ya. Di sub pokok pelajarannya yaitu dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sub pokok bahasannya peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Oke, dari judulnya aja kamu pasti sudah memahami, ya, apa makna hubungan internasional. Itu pasti ada komponen-komponennya, yaitu politik internasional. Kalau kita ingin menjalin hubungan internasional, pasti sudah tahu mengenai kondisi politik dari luar negeri, ya. Politik dari internasional itu politik yang mana kita ketahui bahwasanya negara yang mau kita tuju itu sudah ada perjanjian-perjanjian yang tidak boleh dilanggar, ya. Itu satu lagi. Yang kedua, studi tentang peristiwa internasional. Ya, berarti studi itu berarti pelajaran mengenai peristiwa internasional. Hukum internasional itu juga harus dipahami, ya. Tapi di sini kita hanya kulit luarnya aja, tidak terlalu mendetail, ya. Yang berikutnya, organisasi administrasi internasional. Jadi di dalam administrasi internasional pun ada organisasinya. Subpokok berikutnya itu pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia, di mana kerjasama dalam bentuk hubungan internasional karena ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Internal, adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Kudeta itu adalah unjuk rasa, tidak sepaham dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Jadi terbentuklah kudeta. Intervensi itu ada tekanan dari negara lain. Itu salah satu faktor internal. Faktor eksternal yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ya, ketergantungan tersebut dalam upaya memecah masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Tanpa kita sadarin, kita sendiri pun tidak bisa berdiri sendiri. Pasti harus ada kerjasama dengan rekan-rekan kita. Makanya kita bisa berhasil, ya. Oke. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk meningkatkan persahabatan, kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Bilateral itu hubungan dua negara, ya, melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bangsa Indonesia hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis, ya. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara RI dan semua negara di dunia, ya. Yang berikutnya, yang D, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
Jadi walaupun kita ada kerjasama, tapi masing-masing negara mempunyai ketahanan kemerdekaan bangsa. Karena memang negara Indonesia mempunyai kemerdekaannya tersendiri. Yang berikutnya, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. Ya, jadi istilahnya ekspor lah ini. Ya, meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang berikutnya, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Ya, di pembukaan Undang-Undang Dasar juga sudah ada di alinea keempat. Ya, di situ kamu juga sudah tahu alinea keempat bunyinya itu pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila dasar dan filsafat negara kita. Oke? Ya, terima kasih kamu sudah melihat video pembelajaran di pertemuan pertama. Pasti nanti ada tugas, silahkan kamu kerjakan dengan tepat waktu. Di awal juga sudah saya memberikan bahwasanya kamu harus lebih baik dari semester yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.